Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Night Call GPIB. Saya Pendeta Maria Banjar Nahor Bimbang Naung, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ora et Labora Serpong. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan. Malam hari ini sebelum kami beristirahat dari lelah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan malam hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 pada ayat yang ke-14 sampai 17 yang menyatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersama-sama dengan roh kita, bahkan kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, tema kita pada malam hari ini adalah warisan Allah bukan harta dan kesenangan dunia. Ketika kita berbicara tentang warisan, maka kita akan berpikir tentang harta atau aset yang diberikan orang tua kepada keturunan atau anaknya. Warisan seringkali menjadi sebuah keuntungan bagi penerimanya. Oleh karena itu, sudah tidak asing lagi jika kita sering mendengar kabar tentang keluarga yang berkonflik karena perebutan warisan. Warisan dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan. Oleh karena itu, harus diperjuangkan sekalipun dengan mengorbankan relasi antar saudara. Namun, bagaimana jadinya jika warisan tersebut bukanlah sesuatu yang menyenangkan secara duniawi? Apakah kita mau untuk memperjuangkan dan menerimanya dengan sukacita? Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, orang-orang Yahudi menggambarkan dirinya sebagai anak Allah sehubungan dengan warisan yang mereka miliki. Namun dalam bacaan Alkitab kita saat ini, Paulus mau menjelaskan bahwa sebutan ini memerlukan pemaknaan baru. Anak Allah yang sejati adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah sebagaimana dibuktikan dalam gaya hidup mereka. Orang percaya tidak hanya memiliki roh, namun mereka juga harus dipimpin oleh Roh. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Dalam ayat ke-15, Paulus menjelaskan bahwa orang percaya seharusnya tidak bersikap seperti seorang budak yang gemetar ketakutan terhadap tuannya. Melainkan kita adalah anak-anak yang diangkat oleh Allah dan dapat memanggilnya Bapa. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengubah ketaatan kita kepada Allah
Dari yang sebelumnya karena hubungan perbudakan menjadi sebuah hubungan di mana Allah menjadi Tuhan dan juga Bapa terkasih kita. Kapasitas dan keinginan kita untuk mendekati Tuhan sebagai Bapa kita sendiri adalah bukti pengendalian Sang Roh Kudus dalam diri kita. Melalui ayat ini, Paulus hendak membangkitkan dimensi kerelaan dalam diri pembaca suratnya. Jika sebelumnya mereka melakukan kewajiban mereka atas dasar rasa takut seperti sikap seorang budak terhadap tuannya, saat ini Paulus mengajak mereka untuk melakukan kewajiban mereka sebagaimana status mereka sebagai anak, yaitu oleh karena wujud kasih mereka kepada Sang Bapa. Kasih menumbuhkan kerelaan dalam hati seseorang. Oleh karena itu, seseorang bahkan rela merasakan derita demi orang yang dikasihinya. Sebelum membicarakan lebih lanjut soal tanggung jawab yang harus mereka jalani, Paulus terlebih dahulu menumbuhkan kerelaan dalam hati pembacanya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Pada ayat yang ke-16 menjadi penegasan bahwa Roh Allah yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bisa tahu mengenai kebenaran ini sebab Sang Roh Kudus yang memberitahu kita. Roh Kudus tidak hanya mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, namun Dia juga meyakinkan kita mengenai status kita. Sahabat GPIB dimanapun berada yang Tuhan Yesus kasihi. Pada ayat yang ke-17, Paulus mencoba menjelaskan tentang perubahan sudut pandang tentang status mereka sebagai ahli waris Allah. Orang-orang Yahudi yakin bahwa mereka adalah milik pusaka Tuhan, Sang Pewaris. Merekalah yang akan mewarisi tanah perjanjian. Sebab kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli waris dan Ia akan membagi hartanya. Orang-orang Yahudi mengira warisan tersebut adalah sesuatu yang bersifat duniawi, yaitu tanah perjanjian. Namun sesungguhnya warisan tersebut adalah negeri yang lain, yaitu kerajaan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah hanya karena penderitaan Kristus demi kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita ingin berbagi kemuliaannya. Kita juga harus merasakan penderitaannya. Kita akan menikmati warisan masa depan jika hubungan kita dengan Kristus cukup tulus sehingga kita rela menghadapi derita demi dirinya. Inilah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh kerelaan oleh ahli waris Allah. Jadi, Paulus hendak mengubah sudut pandang mereka yang sebelumnya melihat diri sebagai seorang pewaris harta dan kesenangan dunia menjadi seorang anak yang mewarisi kerajaan sorga dan harus memiliki kerelaan untuk menderita dalam mewujudkan nilai-nilai kerajaan sorga selama kita berada di dunia. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Pemahaman orang-orang Yahudi tentang hak mereka sebagai ahli waris menumbuhkan sikap eksklusivisme dalam diri mereka. Mereka bahkan mengkudeta agama-agama lain dengan cara segregatif, yaitu memisahkan diri secara paksa dan dengan perasaan bias
yaitu bahwa diri mereka jauh lebih baik daripada mereka yang bukan orang Yahudi. Sebutan sebagai anak-anak Allah, ahli waris atas tanah perjanjian dan umat pilihan membuat mereka berbangga diri dan menganggap rendah bangsa lain yang tidak memperoleh warisan seperti mereka. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka bahwa warisan yang mereka peroleh adalah harta dan kesenangan dunia, yaitu tanah perjanjian. Mereka merasa hanya yang terpilihlah yang memiliki privilege dengan menikmati kesenangan duniawi. Paulus berusaha mengubah sudut pandang orang-orang percaya di kota Roma bahwa status sebagai ahli waris seharusnya dipandang sebagai sebuah kemauan untuk menderita seperti Kristus, bukan hanya sekedar keinginan untuk menerima privilege dan bersikap eksklusif. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini sikap seperti eksklusif juga masih sering kita temui. Kita menganggap diri spesial dan seakan-akan bukan bagian dari dunia ini. Menganggap orang yang tidak percaya kepada Allah lebih rendah, bahkan patut memperoleh penghukuman dari Allah. Kita menyalahgunakan pemahaman status sebagai warga ahli waris kerajaan Allah untuk mendiskreditkan mereka yang memeluk kepercayaan lain. Jika kita belajar dari bacaan ini atau pembacaan malam hari ini, maka marilah kita ubah sudut pandang kita yang mungkin masih segregatif. Dalam konteks kehidupan bersama, kita diundang untuk bersikap inklusif. Inilah juga yang menjadi semangat dalam kita menjalani tugas, panggilan, dan pengutusan kita di tengah dunia ini. Seperti yang tertulis di dalam pemahaman iman kita, yaitu merayakan karya keselamatan Allah Tritunggal dalam karya bersama seluruh ciptaannya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, dalam merayakan karya keselamatan bersama seluruh ciptaan, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perbedaan pandangan, latar belakang, dan hal-hal lain mungkin menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkannya. Namun inilah derita yang harus kita pikul sebagai ahli waris Allah. Derita inilah yang juga dimaksudkan oleh Paulus, yaitu derita dalam menjalankan tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Derita yang harus kita tanggung adalah kemauan untuk menekan ego kita sendiri, dan derita dalam mengupayakan harmoni bersama seluruh ciptaan dalam mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, sebagai ahli waris, kita juga tidak bisa menjalani kehidupan dengan hanya berfokus pada pencarian kesenangan sendiri. Selama ini mungkin kita larut dalam kesibukan mencari kebutuhan hidup, mengumpulkan harta dunia, dan mengejar kesenangan duniawi. Mungkin kita berpikir sudah cukup pergi ke gereja, mendengarkan khotbah, lalu kita pulang, melanjutkan kesibukan mengejar kesenangan duniawi. Jika masih ada di antara kita yang berpikir demikian, maka biarlah perenungan malam ini menjadi sebuah cambukan bagi kita. Status sebagai ahli waris berarti kehidupan kita bukan hanya untuk bersikap egois dan mencari kesenangan duniawi semata, namun untuk melaksanakan misi Allah di dunia,
inilah juga derita yang harus kita pikul, yaitu melawan keinginan diri dan juga godaan dunia yang membuat kita melupakan status kita sebagai ahli waris Allah. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, menjadi ahli waris Allah tidak berbicara tentang harta dan kesenangan duniawi yang membuat kita menjadi bersifat eksklusif. Menjadi ahli waris adalah berarti ada sebuah tanggung jawab yang Allah berikan oleh Sang Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya untuk mengupayakan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia dengan penuh kerelaan dan siap menderita dalam melaksanakan tanggung jawab ini. Kiranya Sang Roh senantiasa menuntun kita sekalian dalam menjalani kehidupan sebagai ahli waris Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur karena sebelum kami beristirahat malam, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, yang memampukan kami, serta memberikan kami sukacita bahkan jaminan bahwa kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Itulah sebabnya tugas dan tanggung jawab kami harus terus kami kerjakan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami berdoa, kiranya dalam istirahat malam hari ini, Engkau menjaga dan memelihara kami, sehingga dalam istirahat ini, kami senantiasa menyerahkan diri kami sepenuhnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau bersama dengan kami. Malam ini juga kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Berkati kami secara ber-GPIB dimanapun kami berada. Para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai di pos-pos pelayanan. Warga jemaat yang juga di pos-pos pelayanan, Engkau berkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami senantiasa dipersatukan di dalam persatu persekutuan dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga, kiranya Engkau berkarya bersama dengan kami, sehingga karya kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala gereja kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menurut saya besar sekali fungsi daripada kegiatan ini. Kita berbicara tentang pelayanan di era digital, lalu di dalam kursus inilah atau di dalam acara inilah kita mendapatkan pemahaman tentang skala tantangan ke depan terkait pelayanan di era digital. Lalu bagaimana kita memulainya dari skala-skala yang kecil, yang praktis-praktis. Nah, saya pikir kita bisa hadir di sini untuk mendapatkannya sehingga kita semakin terlengkapi untuk menjawab tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah konteks kita masing-masing.
Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.